Temanya, judulnya adalah ragam bahaya salah kelola emosi. Ini tema yang masuk bagian dari pendalaman hawa nafsu. Karena di dalam diri manusia ini ada satu bagian yang perlu diwaspadai terus-menerus yang namanya hawa nafsu. Nah, salah satu komponen hawa nafsu itu disebut dengan emosi. Apa itu emosi, para jamaah sekalian? Emosi itu bukan pikiran, bukan keyakinan, tetapi jenis perasaan. Perasaan yang muncul pada diri manusia sebagai respon. Respon apa? Respon ketika kita punya dorongan. Pengen tapi kok gak ono kenyataane, akhirnya emosi. Arep-arep ternyata sing diarep-arep yo gak ngerti, gak paham, gak peka, akhirnya emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqal jinna wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih ditakdirkan diberikan kemampuan, kekuatan untuk beramal soleh. Moga-moga seluruh amal soleh kita hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada kesempatan kali ini temanya, judulnya adalah ragam bahaya salah kelola emosi. Ini tema yang masuk bagian dari pendalaman hawa nafsu. Karena di dalam diri manusia ini ada satu bagian yang perlu diwaspadai terus-menerus yang namanya hawa nafsu. Nah, salah satu komponen hawa nafsu itu disebut dengan emosi. Apa itu emosi, para jamaah sekalian? Emosi itu bukan pikiran, bukan keyakinan, tetapi jenis perasaan. Perasaan yang muncul pada diri manusia sebagai respon. Respon apa? Respon ketika kita punya dorongan. Pengen tapi kok gak ono kenyataane, akhirnya emosi. Arep-arep ternyata sing diarep-arep yo gak ngerti, gak paham, gak peka, akhirnya emosi. Nuntut tapi ternyata yo gak kedadian, gak ono kenyataan. Nuntut bolak-balik tapi kenyataannya gak ada faktanya, akhirnya emosi. Berarti emosi niku sebab nopo akibat? Akibat. Sebabnya adalah dorongan diri. Pengen, nuntut, arep-arep, termasuk yang paling besar ambisi. Pokoknya gak iso, kedu saiki, kedu dadi, ora iso dipenggak, ora iso ditahan, ora iso ditunda, kedu dadi, gak dadi, akhirnya emosi. Itu ada pada seluruh manusia, Pak. Ya, termasuk pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kalau Nabi dibantu sama Allah, Pak, orang pilihan, dituntun.
Nah, kalau kita ini disuruh effort, disuruh usaha untuk mengelola supaya tidak mudah gampang emosi. Nah, ini Pak G, ada dorongan diri, ada kenyataan, ada emosi, ada perasaan. Kecewa, perasaan yang dibaliknya ternyata kecewa karena merasa diabaikan. Ada Pak ya? Ada orang tuh sedih, perasaannya namanya merasa ditinggalkan. Seperti mata uang Pak, depannya itu emosinya, baliknya itu perasaannya. Cuma kebanyakan orang itu kan fokus sama emosinya. Akhirnya aksi dan reaksi Pak, tidak bisa baca perasaannya. Beda sama psikolog Pak. Kalau psikolog itu lihat emosi, dia baca dulu bukan emosinya. Di balik itu ada perasaan. Nah, perasaan itulah yang nanti mau diobatin kalau mau mengelola emosi. Nah, benar Pak. Orang itu kalau merasa kehilangan, tapi tiba-tiba dia sadar, nih hilang ini pasti ono ganti nih. Kira-kira rada cerah napa mboten wajah Pak? Nih ono eling koyo ngono iki. Untuk cerah. Wong dhek ngomong kehilangan HP, mari ono diganti kakake luwe apik kok. Kira-kira guyu napa meneng? Oh, melu guyu. Gitu Pak nggih. Loh, jadi ternyata perasaan itu bisa diobati. Itu diobati dengan apa? Ya bisa dengan perasaan emosi positif yang lebih tinggi, bisa dengan mindset yang benar juga bisa, dengan keimanan juga bisa. Makanya kalau ada orang kehilangan itu kan diajari Nabi doa, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairon minha. Ya Allah, beri pahala dari musibah saya ini. Wong setiap musibah itu mesti ono ganjarannya kok. Salah satu ganjarannya itu adalah dihapuskan dosa-dosanya. Wakhlufli khairon minha. Ya Allah, tolong ganti dengan yang lebih baik. Ini kalau imannya kuat Pak, kira-kira sedihnya hilang napa mboten? Pasti aku yakin Gusti Allah tidak mengingkari janji. Nek diganti. Tapi nek uang wangel arep-arepane. Ngomong diganti, dienten-enteni mari ngono lali. Iku menungso, menus kakean dosa. Nggih ngoten niku. Tapi orang kalau percaya sama Allah tidak disia-siakan sama Allah. Innang wahala yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Itu Pak nggih urutannya Pak ya. Nggak akan muncul emosi kalau orang itu nggak punya dorongan. Dan dorongan itu semua punya. Kalau tidak berhasil mengelola dorongan saat berhadapan dengan kenyataan, akhirnya bisa muncul emosi. Ini yang pertama para jamaah sekalian. Nah, coba kita cek di Al-Qur'an. Surat Toha ayat 21. Fir'aun ini kan mengirim tukang sihirnya berhadapan sama Nabi Musa. Tukang sihirnya Fir'aun itu satu atau banyak Pak? Banyak Pak, audisi ya Pak. Kerajaan mengadakan audisi penerimaan tukang sihir yang akan menghadapi Nabi Musa. Nah, setelah berhadapan-hadapan, ternyata tukang sihirnya itu ya akhirnya membela Fir'aun apa malah membela Nabi Musa? Nah, membela Nabi Musa, malah beriman. Nah, pada saat itu Nabi namanya Fir'aun muncul emosi. Coba kita lihat Pak, emosinya Fir'aun itu apa? Ya, kita baca sama yang tadi Pak, yang pakai diagram tadi yang saya buat Pak ya. Namanya emosi itu ada dorongan diri. Dorongannya apa? Ambisi kedu menang. Aku rojo rek, aku wis kebacut ya ngaku Tuhan. Mosok Tuhan kalah karo Musa. Ya masalah, ambisi Pak nggih, harus menang. Yang kedua, nuntut dihormati. Kon tak bayar loh tukang sihir, tak upahi awakmu iki, tak kumpulno terus tak upahi macam-macam awakmu. Ojo malah munduk-munduk nang Nabi Musa. Wong ate mengawali sihir ate sopan santun barang. Terus pundi Nabi Musa jenengan dulu napa kula? Ate ngono barang kok tukang sihir ya. Ngono kan gregetno Firaun, gak usah sing dihormati kok aku. Namanya Firaun itu gila hormat, gila ujian. Itu kalau dalam dunia psikologi itu kena yang namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder.
gangguan narsis Pak, kabeh kudu ndelok aku, kabeh kudu nurut aku. Ya, gak nurut awas kon yo, aku mangkel. Nah itu ada Pak jenis penyakit yang sekarang disebut NPD tapi mbiyen wis ana bentuke, yaitu Fir'aun. Kemudian nuntut untuk dituruti, raja Pak. Pasal pertama, raja selalu benar. Pasal kedua, jika raja salah kembali ke pasal kembali ke pertama. Pokoknya kedunu nurut. Namanya rojo. Itu kan psikisnya begitu Pak ya. Nah kenyataannya ternyata tukang sihirnya malah gak izin. Wong beriman kepada Nabi Musa ini kan bertentangan sama kepentinganku. Wis bertentangan gak izin misan. Berarti ini kehormatan Fir'aun ini tergoncang loh betul Pak. Tergoncang. Jadi di dalam dirinya Fir'aun itu muncul perasaan merasa diabaikan. Kabeh menurut aku, Perdana Menteri, Adipati, macam-macam menurut aku. Iki kita undang audisi tukang sihir. Bisa mekitik model kayak gini. Emosi Pak Fir'aun Pak, merasa diabaikan. Yang kedua merasa dihina. Gitu. Yang ketiga Pak, merasa dikhianati. Coba bayangkan Pak. Ada 3 perasaan ini Pak, umpama itu ada pada diri jenengan Pak, emosinya kira-kira terus pundi Pak? Heroik napa mboten Pak? Kecewa berat, betul gitu? Marahnya marah berat. Coba jenengan lihat, orang itu kalau sudah frustasi, kecewa berat, marah berat, kira-kira tindakannya ngawur napa mboten? Ngawur Pak, coba bayangkan. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Dia membalikan fakta Pak. Iki nek tukang-tukang sihir kok malah belo Musa. Iki ketokane sadurunge pertandingan iki wis sak geng ketokane. Ngono Pak. Padahal dia kalah Pak, tapi membuat apa? Alibi, membuat apa? Pernyataan yang sebenarnya nggak ada faktanya. Betul Pak ya? Yang kedua, menghukum Pak, tak potong kon tanganmu, tak potong kakimu secara bersilang. Ini berarti orang ngamuk, frustasi, campur kecewa apa betul? Iya, para jamaah sekalian. Ini loh fenomena emosi. Berarti kalau emosi itu tidak dikelola Pak, potensinya bisa merusak apa enggak? Merusak, apalagi emosi itu dibawa oleh orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan. Itu bisa menghancurkan berbagai aspek kehidupan. Nah makanya tema kita ini kan bicaranya bahaya kalau salah kelola emosi. Coba kita lanjutkan berikutnya Pak. Nah yang kedua para jamaah sekalian ya, nanti yang perlu digarisbawahi kalau belajar tentang psikologi umum dan psikologi Islam. Kalau psikologi umum itu bicaranya itu emosi positif, emosi negatif. Tapi kalau psikologi Islam itu sudah bicara nilai, emosi yang benar dan emosi yang salah. Ya. Contoh misalnya, seneng niku positif atau negatif? Positif, tapi dalam Islam didetili lagi, gak setiap seneng itu kemudian menjadi positif. Contoh seneng maksiat, ono uang Pak, ya ditinggal koncone bengi-bengi gak dijak nang nek klub padahal gratis jane-janekno. Marono subuh-subuh telepon, kon kok ngono kon. Lho Pak, ini berarti terus pundi Pak model wong koyo ngene iki Pak. Berarti seneng maksiat apa mboten? Umpama gak seneng maksiat yo gak nyesel Pak, gak dijak kok. Gitu Pak nggih. Saking senenge iku makane kemudian nelpon koncone. Kon iku kanca apa ora? Kanca sampai lali model opong. Lho sampai ngono barang. Nggih Pak nggih. Nah ini namanya apa? Seneng maksiat disebut dengan emosi yang salah. Betul nggih? Takut. Takut itu negatif atau positif? Negatif kalau dalam psikologi umum, Mbak. Tapi kalau takut neraka positif. Takut kepada Allah, oh positif. Takut tidak diperhatikan lagi sama Allah, positif dong. Positif. Nah makanya di dalam Islam itu nggak hanya sekedar ini positif ini negatif, tapi diteruskan Pak, emosi positif tapi yang benar itu ya. Makanya pembagiannya bukan lagi positif dan negatif, tapi emosi benar dan emosi yang salah. Clear Pak ya Pak ini supaya nanti kalau bisa membedakan. Karena kita belajar Islam berarti melengkapi dan menyempurnakan. Kalau psikologi umum itu bicara apa adanya, kecewa, sedih, tapi belum didetili. Kalau untuk menjadi sebuah penilaian benar dan salah, maka harus butuh yang namanya agama. Maka muncullah konsep yang namanya psikologi Islam. Nah berikutnya para jamaah sekalian,
Dari mana dasarnya? Kalau negatif, ya benci, itu ternyata juga bisa benar. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi kamu nggak suka tentang sesuatu, tapi itu ada kebaikan buat kalian. Wa asa antuhibbu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi kamu itu suka pada sesuatu, tapi kalau salah kelola, kesukaan itu tidak dikelola, tidak dikendalikan, bisa menjadi keburukan buat kalian. Betul apa betul? Misalnya Pak, suka harta, itu boleh nggak dalam Islam? Boleh, tetapi kalau berlebihan, boleh nggak? Wis berlebihan, mari ngono kemelekatan. Paham Pak kemelekatan? Wangel tarik-tarikane. Nek ditawari sumbangan itu sumbangan maneh ngono. Wangel pokoknya tarik-tarikane. Kemelekatan ngono Pak. Jadi kalau untuk yang diperintahkan itu susah untuk dikeluarkan. Itu yang dinamakan berarti apa? Saking senengnya keterlaluan sampai nyeket nang jiwa. Sampai tidak bisa proporsional mana yang harus dikeluarkan dan mana yang tidak. Nah ini yang dinamakan butuh pengendalian, butuh pengelolaan. Para jamaah sekalian, kalau salah kelola, nanti ya para jamaah sekalian, orang itu kalau emosinya positif salah kelola, misalnya seneng sama harta, saking salah kelolanya, kesenangannya berlebihan, gelek dunia itu sampai wajahnya koyok dunia Pak. Ya, sampai muncul ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Moro ndadak mati kaget deh lu. Wis wae mati. Ternyata basek gelek duit lali ibadah. Nah, itu berarti kan keterlaluan. Muncul yang namanya apa? Emosi yang salah, seneng yang berlebihan pada harta sampai lupa akhirat. Bisa muncul bencana apa enggak pada dia? Bencana apa? Ini ayatnya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Bencana apapun, mau bencana dunia, mau bencana akhirat, itu ada salah satu faktor, yaitu kesalahan amal kalian. Amal itu ada dua Pak, ada amal jasad, ada amal jiwa. Emosi itu amal jiwa, betul nggih? Pikiran itu amal jiwa, keyakinan itu amal jiwa. Syirik misalnya, ini kan keyakinan Pak. Ini amal jiwa. Ketika amal jiwanya salah, pasti muncul bencana. Emosi kalau salah, pasti muncul bencana. Ngapunten Pak, anak sampean bantahan. Terus sampean itu nuturi karo emosi. Kira-kira tambah bantah apa tambah meneng? Kira-kira meripatnya tambah mendelik apa enggak? Ini model arek koyo saiki. Ya Pak. Oh tambah mendelik nggih rata-rata nggih. Oh ya, nggih. Nah itu berarti apa? Menunjukkan ada amal yang salah. Kalau ada amal yang salah, masalah bukan tambah selesai. Masalah tambah parah, masalah tambah ruwet. Sepakat Pak nggih? Kok ketokane senyum-senyum ini biasa sepakat. Ini rada mencurung kok ngono sih ya, itu berarti gak sepakat nggih. Lanjut nggih. Nah, apa saja Pak ragam bahaya salah kelola emosi? Pertama, ini rada gawat Pak bahaya ya Pak. Bahaya akidah. Kok iso ustaz emosi kok sampai bahaya akidah kok ceritane. Nomor loro bahaya salah persepsi, gagal paham, salah paham. Ya soalnya emosinya nggak dikelola. Jadi sampai emosi itu mengendalikan pikirannya. Ada nggak Pak? Emosi mengendalikan pikiran. Jadi ini ndelok itu rada berlebihan ngono. Ana dulure Pak, suwege. Metu teko Alphard nggawe kacamata ireng. Nah dhek iku dulur sing gak pati ana duweke ngono. Nah, ndelok dulure ngono iku, sombong, metu awan-awan teko Alphard ae nggawe kacamata ireng. Padahal kan biasa. Itu namanya syirik tanda tak. Nah, itu loh Pak ya. Itu berarti menunjukkan lagi ada clash antara dua bersaudara itu ya. Sehingga akhirnya apa komennya terlalu berlebihan. Padahal ini awan panas-panas metu cekak bunar itu ya biasalah. Nggak kacamata rada burem. Ini kalau kita pakai anak normal. Tapi kalau dikuasai emosi, akhirnya kesimpulan bisa salah. Namanya salah persepsi, salah paham. Yang ketiga nanti ada bahaya karakter. Emosi kalau keterusan Pak,
Wong orang tuh latihan presentasi Pak 10.000 jam, kira-kira jadi pakar nggak presentasi Pak? Pakar. Nah ini emosi 10.000 jam diulang-ulang, kira-kira pakar emosi apa enggak? Ya begitu, itu sunatullah kehidupan. Anda adalah apa yang Anda ulang-ulang dalam kehidupan Anda. Itu. Dan dalam ilmu neuroscience, otak kita itu akan membuat sirkuit sesuai dengan pola kebiasaan kita. Jadi koyok robot itu akan membentuk sirkuit Pak. Umpama diulang-ulang itu nesuan, yo akan dikenal di kampung itu. Jarno itu wis terkenal nesuan wong itu. Sampai ngono kok Pak. Oh, itu kenapa? Karena diulang-ulang secara terus-menerus, tidak ada upaya mengubah pola. Ya memang kalau mengubah pola itu rada gak enak Pak. Wong namanya biasa nih modeling nganan dikongkon ke kiri, kira-kira nari rada apa to mboten? Ya rada apa, tapi kalau kuat bertahan dan terus-menerus bisa kok Pak digeser ke kiri. Itu fenomena Pak, keajaiban penciptaan manusia. Sing elek musuhnya Islam gak karu-karuan. Ngono lho, jeketek. Mas jeketek itu maksudnya tiba-tiba itu Pak. Ya, ngono iku endingnya lho husnul khotimah, bisa apa enggak? Umar bin Khattab, nggih. Khalid bin Walid itu termasuk yang membunuh beberapa pasukan yang di perang Uhud. Tapi husnul khotimah no betul. Loh, itu loh Pak, namanya Pak, keajaibannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dinamis terus para jamaah sekalian. Nah, makanya kemudian dikasih warning, reminder, hati-hati yo. Kon biasa no sing elek itu nanti bisa mendominasi. Sampai para ulama itu mewanti-wanti, hati-hati yo. Karo eleke ati sing suwe gak mbok garap. Khawatir elek atiku muncul pada saat akhir kehidupanmu. Sampai ngono Pak. Nah ketokane tampilannya kan lo dahirnya kan apik Pak. Tapi jero atine iku Pak, ono sing elek gak diselesaikan. Itu ada Pak pada zaman Nabi itu mengikuti perang Uhud Pak. Dia ikut perang itu dasarnya itu adalah membela Madinah, bukan karena agama. Ternyata oh, dalam peperangan Uhud itu dia koyok banteng ketaton Pak, sampai terkena puluhan panah, sampai sahabatku heran takjub, keren rek, ini mati syahid ini. Ternyata Pak, pada saat dia kena senjata tidak kuat dia bunuh diri. Dan Rasul mengatakan pada saat dia berangkat menuju Madinah bukan untuk meninggikan agama Allah, semata-mata hanya untuk mempertahankan apa? Kehormatan kampungnya. Berarti niat itu penting loh Pak. Loh, niat itu penting Pak. Niat itu di dalam jiwa, di dalam organ jiwa. Itu kolbu sama akal ya, mengendalikan supaya punya niat yang benar. Yang keempat, nanti ada bahaya relasi Pak. Kira-kira nih wong iku emosian Pak, koncone akeh apa titik Pak? Orang ku nek emosian kira-kira jenengan ku nek cedek nyaman apa enggak nyaman? Nek gak nyaman niku suwe apa sebentar Pak? Sebentar. Bisa membahayakan relasi napa mboten? Ono kok sak kamar lho gak betah Pak. Sampai gulungi telu jejer kanan kiri. Niku sak kamar sampean. Gara-gara apa? Tidak mengelola emosi. Yo sing bingung kan anake lho. Napa papa mama ini? Ya. Kok gulingnya kok 4 kanan apa tengah-tengah kanan kiri yang betul Pak ya? Ya naudzubillah min dari. Yang kelima bahaya kriminalitas. Ya, saiki kan wis nek mbiyen kan memorandum dengan waca rata-rata iku mesti ana emosine sih. Emosi nggak terkelola, mari ono frustasi, ngawur gak karu-karuan. Akhirnya terjadi kriminalitas. 5 ya. Ini umum dulu Pak, baru penjelasan. 6, kalau nggak hati-hati Pak, gampang loro fisiknya. Gak hanya fisiknya Pak, nanti lama-kelamaan kena yang namanya penyakit mental. Kok ketokane kok rada meneng kabeh. Kok medeni ngono Ustaz pembahasannya Ustaz. Ya memang kudu medeni Pak, soalnya itu kita itu disuruh berdoa, Allahumma inna na'udzubika min sururi anfusina. Ya Allah, saya berlindung dari keburukan diri saya. Nah, keburukan diri saya itu salah satunya namanya emosi. Itu kalau tidak hati-hati, nggak dikelola, nggak dikendalikan, nggak ditreatment, potensinya diantaranya punya 6 bahaya. Mulai bahaya paling besar namanya bahaya tauhid,
Bahaya akidah sampai bahaya pribadi, kepribadian kita, fisik dan mental kita mudah sakit. Niki dilanjutkan apa mboten nih, Pak? Soal bahaya ya tapi Pak. Mboten napa-napa nggih. Dilanjutkan nggih Pak nggih. Oh nggih, dilanjutkan nggih. Nah, kita lihat pertama bahaya akidah. Ini emosinya positif kalau dalam apa namanya? Dalam psikologi umum. Seneng itu biasanya ono ceria ya apa enggak, Pak? Ono semangatnya apa enggak, Pak? Ada. Lah, masalahnya ini, Pak, senengnya kepada perempuan tapi melampaui batas. Jadi ini ada kisah nyata yang diceritakan di dalam kitab karya Imam Ibnu Asakir. Ini kejadian setelah masa Nabi. Ya, ketika melakukan penaklukan ke Romawi, ada seorang mujahid, dia itu hafid Quran, mengajar fikih, masalah mawaris, ibadahnya juga bagus, tapi tidak mengelola jiwa, nggak latihan riyadhah jiwa. Jadi yuk nik destara dohir yo ibadahnya maca Qur'ane bagus Pak. Tapi ketika menengok ke istana Romawi, ndelok wong wedok, ayu gak ayu tok lho Pak. Ana UA. UA iku basa Jawa iku berarti rada nemen ya. Ya. Lah iku gak pernah ndelok Pak. Ya, gak pernah ndelok sepanjang sejarah nang Arab kok ana model-model koyo ngene. Makanya kan jenengan kalau haji atau umrah itu kan kudu hati-hati Pak. Ya, coba dakno wanita Indonesia apa maneh Gunung Kidul karo sing teko Pakistan teko mana gitu. Mengenai kadang-kadang kan dilingno, noleh sapa iku noleh sapa. Betul Pak nggih? Nah, itu sebenarnya kita lagi dikasih pelajaran sama Allah, harus mengelola seneng gitu. Karena seneng ini kalau nggak hati-hati, kalau salah sasaran, itu kita bisa dikendalikan oleh seneng itu. Betul Pak? Itu kalau dalam bahasa hadis itu senengnya kamu kepada sesuatu membutakan kamu dan menulikan kamu dalam bahasa hadisnya itu. Kalau buta dan tuli kira-kira nih diingatkan menerima masukan kira-kira nerima atau mboten? Mboten Bu. Ya, ini termasuk ini Pak sampai keluar Islam ya. Akhirnya apa? Hafid Quran tapi yang diingat cuma 2 ayat ketika ditanya. Karena pada saat itu diingatkan di mana sholatmu, di mana baca Quranmu, di mana pengaruh sholatmu, pengaruh baca Quranmu. Kok kamu seperti ini? Dia mengatakan cuma ada 2 ayat saja yang saya ingat. Apa itu? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya. Orang-orang kafir itu nanti ketika di hari kiamat seringkali mengatakan andai saja dulu waktu saya di dunia itu menjadi muslim. Padahal ayatnya itu kan mengingatkan dia, Pak. Tapi dia nggak tobat Pak, coba bayangkan. Kalau Allah sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, nggak bisa. Padahal ayat yang dia baca sendiri itu sebenarnya mengingatkan dia. Tapi dia itu kayak nggak punya kekuatan kembali gitu Pak kepada Islam. Ya, nggak tahu Pak perasaannya, pun campur malu, campur takut, campur apa. Ini akhirnya su'ul khotimah. Gara-gara apa Pak? Seneng tapi tidak dikendalikan, akhirnya sampai bisa keluar dari Islam. Ya. Yang kedua, takut. Ini juga bisa menjadi bahaya akidah. Takut apa Pak? Takut miskin. Ya, takut miskin. Sampai Nabi itu ngajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Penjelasan para ulama, kenapa kefakiran itu digandengkan dengan kata kufur? Ini bukan kefakiran biasa. Ada orang miskin tapi qanaah, nggak akan bahaya. Ada orang fakir tapi dia masih bisa bersyukur kepada Allah, nggak bahaya. Tapi ini orang fakir yang dikendalikan kefakirannya sampai susah, keluh kesah, itu. Sehingga dia itu ibaratnya apa? Resah, ya, terus susah, miskin, terus ditawari Pak. Ya, ditawari dengan yang enak-enak. Kira-kira bisa nggak keluar dari agama? Bisa. Ya. Nah, ini yang dinamakan ya di dalam apa ayat Al-Qur'an juga disebutkan ya bahwa kalau orang itu dalam keadaan yang fakir miskin ya memang itu salah satu jalan dari setan untuk menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang pertama namanya bahaya akidah ya. Kemudian kedua, bahaya persepsi ya, bisa salah paham, bisa salah keputusan ya. Cek rodok santai Pak,
Ya tak setelno film. Iki ana wong lagi seneng Pak nyetir Pak, antusias. Relax, seneng, happy Pak. Keadaan yang seneng. Nah ketika seneng ini nggak kritis ya, nggak bisa membedakan. Ini orang olahraga apa orang dorong mobil, dibantu dorong Pak. Bisa nggak Pak dalam kehidupan gara-gara terlalu seneng akhirnya salah paham, salah persepsi? Bisa terjadi Pak? Bisa. Itu. Karena seneng yang berlebihan itu daya kritis akal itu bisa menurun. Ya. Dan ini biasanya dipakai dalam dunia marketing. Ya, ana ibu-ibu Pak seneng Pak karo kudung wis impen nang mall, ternyata potongan 50%. Dikira itu ori. Ternyata KW. Kira-kira nyesel apa enggak pas nang omah Pak? Nah, tapi pas nang mall iku girang seneng apa enggak? Seneng, dikira asli. Terjadi apa mboten? Terjadi. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya tanya, jenengan punya anak 4. Seneng sama yang 2, soalnya nurut, bantuan, peka. Sing loro bantahan apa iku gak nyenengno ngono Pak. Kira-kira Pak. Dengan 4 anak ini, yang 2 itu menyenangkan, yang 2 itu membuat benci. Bisa nggak orang tua itu akhirnya tidak berbuat adil pada anak-anaknya? Bisa nggak Bang? Ini yang dinamakan orang itu kalau seneng berlebihan, terus nggak hati-hati, salah keputusan. Itu. Nah kita bisa mengambil pelajaran juga dari ya kisahnya siapa? Ayahnya Nabi Yusuf yang juga punya anak-anak 10. Ya beliau nggak salah karena beliau Nabi, tahu bahwa ini calon Nabi gitu. Tapi ketika tidak hati-hati, karena dia masih punya anak 10, cara mengelolanya tidak hati-hati, punya potensi iri, dengki dari anak-anak yang lain, yang akhirnya berefek kepada Nabi Yusuf. Tapi ini memang qadarullah, memang itu salah satu dari skenario-nya Allah memang. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena di sana ada ibra wa fi qasasihim ibratun ya ulil albab. Di dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran. Nah, maka bahaya yang kedua ini yang perlu kita pahami, nek seneng ya, kenemenen, kita juga harus kendalikan, Pak. Supaya senengnya menjadi damai lagi, tenang. Karena senang berlebihan itu kalau nggak hati-hati bisa juga kita mikirnya salah, keputusannya juga salah. Betul Pak ya, yang kedua ya. Contoh lagi benci. Ya, misalnya pernah saya sampaikan ya, dengan jadi hakim terus benci, terdakwanya itu musuh bebuyutan, kira-kira iso salah ngambil pasal napa mboten Pak? Ya, ini kalau dikuasai oleh benci yang berlebihan, makanya ada ayat, janganlah kalian tuh ya, kebencian kalian pada suatu kaum membuat kalian tidak berbuat adil kepada mereka. Berbuat adillah, karena adil itu adalah dekat dengan ketakwaan. Clear Pak ya? Berarti seneng sama benci ini, emosi ini berarti perlu kita waspadai terus sama Pak? Perlu Pak. Itu. Nah orang yang riyadhah seperti ini Pak, nanti hidupnya itu nanti akan gampang cepat damai dan tenang, damai dan tenang. Umpama nek senengnya itu nggak sampai membangga-banggakan terus sok-sokan. Engko nek dhek iku punya emosi negatifnya itu nggak sampai membuat dia itu tenggelam. Ya, dan tidak membuat dia itu sampai frustasi. Kenapa? Karena di manage terus, dikelola terus. Ya, ini berarti mengelola ini sepanjang hidup, napa mboten Pak kira-kira? Sepanjang hidup Pak. Makanya dikatakan afdhalul jihad, seutama-utama jihad itu adalah kalian memerangi diri kalian sendiri. Maksudnya memerangi itu berjuang mengelola diri sendiri supaya tidak keluar keburukan, tapi outputnya tetap kebaikan. Betul Pak ya? Nah sekarang yang ketiga, bahaya karakter. Ya, seneng harta, di Quran disebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma innahu li hubbil khairi lasyadid. Senengnya berlebihan, kalau diterusin Pak, terus lupa Allah, lupa akhirat. Efeknya apa? Pertama, tamak.
Jadi orang yang serakah. Jadi ini oleh keuntungan dupek dewe. Konco-konco ini sampai ngerasani, delok entah PPN kono. Awas kon ya, sampai ono sing gedeng pada ngono. Akhirnya ketangkep KPK. Bisa terjadi, Pak. Serakah itu rata-rata endingnya gak enak. Tapi ini orang itu suka bagi-bagi, suka sedekah, itu rata-rata selamat. Wong PT lho Pak, waya Idul Fitri, ini sedekah telur, gak digorok karo wong kok. Itu PT. Betul ya? Nah, coba saya mendelok Idul Fitri, sing digorok-gorok itu PT sing gak bertelur apa sih masih bertelur banyak? Oh kan nih, kan ini jenengan sering sedekah ya, sering selamat kok. Aku gak nyinggung sopo-sopo loh, ini kenyataan. Seneng harta, akhirnya kikir Pak, nggak bisa mengeluarkan di dalam kebaikan, bisa nggak? Bisa khawatir hilang, khawatir koyoane gak diganti karo Gusti Allah. Padahal riwayatnya mengatakan mana kosomalun min sodakotin. Harta tidak berkurang karena sedekah. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan diganti, bukan dikasih ajrun, bukan kalimatnya begitu Pak, diganti kalimatnya. Itu. Mau saya kurang ngopo karo kalimat bahasa Arab. Menggunakan kalimat diganti. Iku kan sampai gak percaya kan berarti ya paling gak ngerti bahasa Arab paling. Itu. Wong itu bukan diberi pahala kok kalimatnya, kok bukan ajrun kok kalimatnya akan diganti. Coba bayangkan para jamaah sekalian. Berarti kalau orang itu tahu seperti ini, ingat Allah, ingat akhirat, seneng pada harta, kalau masih ingat itu bisa dikendalikan akhirnya nggak Pak? Bisa. Karena dia lebih yakin dengan apa yang dijanjikan sama Allah daripada apa yang dia pegang sekarang. Karena apa yang dia pegang bisa nggak mendadak dihabiskan sama Allah. Bisa Pak, itu gelombang tsunami dulu di Aceh dalam waktu 5 menit itu sudah habis, padahal dikumpulkan puluhan tahun. Itu ya dulu pernah ada yang juga pakai krisis ekonomi, ya memang ada kesalahan, tapi itu diizinkan oleh Allah, berarti juga bisa membuat harta seseorang hilang, karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali di dalam kendali Allah. Mau yang langsung Allah turun tangan atau mau melalui perbuatan-perbuatan buruk dari makhluk yang diizinkan yang akhirnya kemudian hilang, tapi intinya dua-duanya dalam kendali Allah. Apa betul? Sama Pak, dua-duanya dalam kendali Allah. Ini kerajaannya kok, dan kita ini makhluknya kok, kita di bawah kendalinya. Itu yang kedua, takut manusia. Takut Pak, tapi endingnya jadi pembohong, bisa nggak Pak? Ini ceritanya anak kecil Pak, dia itu menyampaikan apa adanya, tapi orang tuanya masih gak percaya, terus marah-marah. Menyampaikan apa adanya, terus dia itu dimarah-marahin lagi. Kira-kira Pak, potensi anak ini ketika bolak-balik malah menyampaikan apa adanya, sudah jujur, tapi sering dimarah-marahin, potensinya bisa nggak anak ini akhirnya jadi pembohong? Bisa, karena dia punya mekanisme defense. Ya, kalau bahasa psikologi namanya coping strategy. Teori coping maksudnya adalah gimana saya supaya selamat. Dengan seperti ini, kalau pakai cara itu kok gitu ya, berarti saya harus pakai cara yang lain supaya aman. Nah, salah satu aman diantaranya akhirnya dia sering bohong. Ini kalau diteruskan Pak, bisa menjadi pembohong Pak. Loh, jadinya karakternya juga menjadi buruk. Loh, gara-gara takut itu bisa menjadi pembohong. Yang ketiga, jengkel tapi dipelihara terus, bisa nggak sampai jadi dendam? Nah, dendam ini potensinya masuk surga atau masuk neraka? Orang dendam itu potensinya bisa memaafkan apa enggak Pak? Susah memaafkan. Kalau dia susah memaafkan makhluk Allah, al jaza min jinsil amal. Balasan Allah tergantung jenis perbuatanmu. Kau nek susah memaafkan makhlukku, aku ya susah kok. Sak karepmu dhewe kon. Kau nek karo makhlukku wae jaim, terus nek karo aku njaluk cepet di sepuro. Lah kok nyimut? Kok gayamu koyo ngono? Aku kan wis ngomong wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah pada makhlukku sebagaimana Allah itu berbuat baik kepadamu. Nek awakmu salah nang aku 2000 lho, 2000 ku akeh, Kak. Ya salahmu nang aku iku. Ngono tak sepuro. Nah iki makhlukku salah 10, salah 20, wangele awakmu. Lah nek modele koyo ngono lah awakmu ya apa ngono. Kan jenenge gak fair ngono iku kok.
gak adil kok. Nek awakmu salah karo aku njaluk cepet sepuro, tapi ini makhluk sing liyane njaluk sepuro, njaluk anu kok gak mbok sepuro. Makanya Nabi bersabda, "Ighfir yaghfiru Allahu lahu." Maafkan makhluk-makhlukku, maka Allah akan mudah memaafkan kesalahan. Sekalipun jenengan belum sempat istighfar, Pak, ya, untuk khusus dosa-dosa kecil yang mungkin kita tidak sadar, tidak kita ketahui, tapi karena kebiasaan kita itu sering memaafkan makhluknya, itu loh Pak, kita nggak diberitahu sama Allah, wis di sepuro itu. Tapi kalau orangnya jengkel, diteruskan menerus-menerus, kemudian tidak dikelola, akhirnya jadi dendam. Ini yang dinamakan emosi bisa menjadi karakter. Keempat, cuma 6 kok Pak, cuma 6. Ya saya ngomong 6 itu soalnya manusia itu salah satu karakternya butuh kejelasan. Itu makanya saya ngomong sampai 6 aja gitu. Ya, sampai 6. Itu psikologinya begitu. Ya jenengan kalau sama ibu-ibu itu harus jelas Pak. Ya, kalau nggak jelas mesti ditanya terus jenengan ya. Itu memang bawaan karakter manusia ya. Nah, yang keempat, bahaya hubungan sosial. Nah, sekarang saya tanya, Rasulullah SAW waktu lahir, paman-pamannya, kerabat-kerabatnya seneng apa enggak, Pak? Gembira apa enggak, Pak? Gembira. Setelah beliau remaja, kemudian beliau dewasa, terkenal menjadi Al-Amin, terpercaya. Betul, Pak Ki? Ini kerabat-kerabatnya tambah seneng, no, betul? Tambah seneng. Tapi pada saat ketika Nabi itu menyampaikan agama, ya, muncul nggak emosi negatif, Pak? Pertama, muncul benci apa mboten? Benci. Sekarang saya tanya, bencinya itu kepada Nabi apa kepada agamanya dulu? Kepada agama. Itu. Makanya ini rotok malati, Pak. Ya. Bencinya itu sudah kepada agama, sesuatu yang datang dari Allah. Makanya rotok kebulet, Pak. Diterangno bolak-balik itu rotok wangel ngono pahamnya. Itu beda loh Pak ya, orang itu kalau berbuat buruk tapi hatinya aku saya seneng agomo, saya seneng karo orang soleh, meskipun dia masih dikendalikan keburukannya, ini saya ada potensi Pak, jadi orang baik masih ada potensi itu, karena dia sadar aku jadi elek itu soalnya ya pola asuhku rada elek, aku mbiyen itu gak pernah belajar agama, makanya aku ya bingung carane ya apa, terus kebulet karo konco-konco ngono, akhirnya aku jadi elek, tapi batinku itu karo agama saya seneng. Wong kaya ngene Pak, alamat Pak, saya insya Allah bisa husnul khotimah. Soalnya Gusti Allah itu walakinna inama yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hati kamu dulu. Itu. Baru melihat amal kamu. Selama niat baik kamu nggak kamu cancel. Senengnya kamu dengan agama dan orang saleh tidak kamu cancel. Ono nanti timingnya. Pertolongan Allah datang, barokahnya kamu seneng sama agama, sama ulama-ulama yang menyebarkan agama. Kok rodok meneng Pak ngomong ini Pak. Cocok ya. Moga-moga Pak ya. Sekalipun kita ini amal solehnya masih belum seberapa, pokoknya karo agama seneng, karo wong soleh-soleh iso ngene seneng ngono ya Pak. Ya, itu nanti insya Allah Pak membantu kita lebih mudah untuk husnul khotimah. Itu. Nah, jadi masalah besar dari orang-orang kafir Quraisy dulu itu apa? Benci sama agama. Terus mari ngono, Nabi kan terus menyampaikan Pak, semakin jengkel. Iki iso mengganggu ini. Aku biasanya dihormati. Iki nek ana agama mlebu koyo ngene iki aku gak dihormati meneh iki, kedudukanku ilang iki. Sembahan-sembahan sing akeh iki, jumlahnya sekitar 200 swidak iki. Ya, akeh karo-karuan iki ana dikongkon mek nyembah satu orang tok iya apa model iki. Termasuk pekerja para pembuat patung hilang iki pekerjaanku iki kayak patung iki. Muncul jengkel apa betul Pak? Merasa terancam Pak. Jadi ada perasaan merasa terancam, kedudukannya, kehormatannya, pekerjaannya, akhirnya muncul jengkel. Termasuk muncul namanya emosi takut, khawatir, cemas. Waduh wis, kok ono iki penyair-penyair Arab kumpul nang pasar muji-muji kami sebagai seorang pemimpin Mekah, mengunggul-unggulkan kami. Karena di pasar Mekah jahiliyah itu ada kebiasaan namanya pengumpul para syair-syair itu memuji-muji Pak para pejabat. Lalu dia dikasih bayaran untuk itu. Jadi yo sing tambah dhuwur tambah dhuwur, tambah nisor tambah nisor. Iki kok ono meneh iki nek Islam teko iki. Ada takut, ada khawatir, ada takut, ada resah.
Akhirnya apa Pak? Muncul yang namanya bagdo, permusuhan. Sumber reiki singgarai berarti harus dimusuhi, berarti harus dihilangkan. Bisa nggak Pak membaca psikologinya Nabi pada saat itu? Sebenarnya ini bukan pertarungan antara ponakan sama paman, tapi ini adalah pertarungan antara keyakinan sama keyakinan. Pertarungan kehormatan dengan kehormatan. Ini kehormatan yang diturunkan oleh Allah yaitu agama, tapi ini kehormatan yang diunggul-unggulkan oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya hubungan sosialnya jadi petal no pembetul. Yang metal itu Nabi dulu apa paman-pamannya yang Abu Lahab Abu Jahal? Paman dulu. Wong Nabi itu kalau ada yang sakit juga tetap didatangi kok. Nabi itu sudah menampakkan akhlak yang mulia Pak. Itu. Berarti ini problemnya bukan di personnya. Iku kan beda Pak nih koyok model koyok kini-kini termasuk kula. Misalnya kula dakwah terus wong kok gak nerima dakwahku, ojo-ojo karena akhlakku. Gitu Pak nggih. Siapa yang jamin? Ya, bukan dia menolak jadi mungkin awakmu gak perhatian karo DE pas di WA gak dijawab-jawab. Ya ditakoni gak jawab-jawab padahal ketelesut Pak misalnya itu. Ya namanya kan kita nggak pernah tahu gitu Pak. Itu. Nah, tapi kalau Nabi Pak dijamin Pak akhlaknya terbaik. Wong sampai Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Nabi memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Yang jamin langsung Quran. Jadi Nabi ditolak ini bukan karena akhlak beliau, tetapi apa? Karena membawa agama yang itu dianggap membahayakan dan menyengsarakan orang Mekah. Tapi itu fakta nopo perasaan mereka aja? Perasaan itu. Makanya sahabat Umar bin Khattab ketika mendengar bacaan surat Toha, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami menurunkan kepada engkau Al-Quran ini ya bukan untuk membuat sengsara. Itu yang ayat yang membuat akhirnya sahabat Umar bin Khattab masuk Islam Pak. Mendengar itu mikir beliau, iya ya tak delok-delok tak pikir-pikir, tak renung-renung ngopo sih Nabi. Akhlaknya bagus ya gak pernah ngerusak, malah ditindas malah bertahan aja nggak balik menyerang. Jane sih nggak bener iki kelompokku. Akhirnya masuk ke dalam Islam. Betul Pak Ki? Jadi jenengan kalau nanti ada hubungan sosial yang tidak nyaman, itu biasanya mesti ada perasaan Pak yang dominan. Jenengan misalnya masuk komunitas, kok ono sing gak nyaman hubungan, mesti di situ ada perasaan yang bermasalah. Ada emosi yang bermasalah. Nah, itu yang diselesaikan itu adalah apa? Emosinya dulu. Ya, gimana bencinya itu jadi lumer, bencinya gak terlalu nemen, kecewanya itu atau sedihnya gak terlalu lumer. Jadi kadang-kadang ya perlu digembirakan Pak. Teknik awal itu yo wis gak bahas masalah sih. Nggih sami Pak, jenengan ten keluarga nggih ngoten nanti sama istri sama anak. Mungkin dalam komunikasi kok ada problem, ya dibuat vibe positif dulu. Ngono iki lho bisa cair-cair sendiri apa mboten? Cair-cair sendiri Pak. Terus baru ngomong, "Ya, maafin ya kemarin aku lagi bingung yo. Kanca-kancaku lho maksa-maksa nang WA, aku gak iso jawab ayah tersinggung sepurane ya. Oh, dia menyatakan dia itu bingung ngadepi temennya antara jawab ayah apa temennya. Oh alah anakku itu ternyata masih mengelola emosi kurung lihai ya rotok mirip aku biyen berarti. Oh, akhirnya memaklumi anaknya dimaafkan. Oke, 4 5. Oh niki 4 dulu nggih. Yang contoh kedua nek 5 langsung kok ketokane kok seneng langsung nggih. Jenengan punya persoalan dengan orang ya teman alumni, bisa nggak akhirnya putus hubungan dengan keluarga besar gara-gara masalah warisan keadil, bisa nggak akhirnya putus hubungan? Bisa. Habis pertemuan besar keluarga besar ya terus mari ngono sampean itu koyo gak diperhatikan loh Pak, sing liyane kok kerabat sing liyane koyo disopo disiapin sampean itu koyo diabaikan ngono, tapi ku perasaan sampean dhewe. Soalnya pas wong iku ngurusi men gak ngerti nih men wis teko ngono lho ya ceritane iku. Nah, akhirnya kemudian bisa nggak gara-gara itu putus silaturahim? Merasa nggak diperhatikan, merasa diabaikan. Ada ngono mulai tapi tanpa pamit. Bisa terjadi, Pak. Nah, itu berarti ya kerabatnya sing situ iku rada sensitifan berarti. Nggih. Mungkin ada problem psikis ya, mari tukaran karo bojone ya.
sensitif, mari ketemu untuk pertemuan keluarga model ngono, tambah nemen apa mboten. Nah itu ya, itu kalau tidak dikelola Pak, banyak sekali kasus-kasus akhirnya keluarga besar itu putus silaturahim. Itu betul nggak Pak? Nah ini yang keempat. Yang kelima, bahaya tindak kriminalitas. Ya, ada orang ditagih hutang Pak. Ya, biasanya dia punya takut apa enggak Pak? Terus sing nagih ku gayae rada preman. Terus berkali-kali. Ini potensinya bisa tertekan apa enggak Pak? Takut tertekan. Yang terjadi kasusnya di salah satu wilayah Jawa Timur, bunuh diri. Soalnya gak kuat meneh, ditekan-tekan. Takut kemudian tertekan, akhirnya sampai bunuh diri. Terjadi kriminalitas nomor ini. Kriminal karena dia nggak hanya bunuh diri dia saja Pak, anaknya juga diracun. Bapak bayangkan. Itu gara-gara apa? Takut yang tidak dikelola. Makanya kalau ada takut, salah satunya sarannya adalah Pak, mencari dukungan. Kalau ada problem tidak bisa diselesaikan sendiri, itu harus cari dukungan. Anda masih punya keluarga, ya. Misalnya ada orang yang nagih-nagih, ngancam-ngancam, dia kan ngancam, tapi kan dia tidak tahu aturan hukum. Kalau kamu ngancam, tak laporkan Pak RT. Ya, jadi kalau ada yang ngancam-ngancam begitu kan, ini kan RT, ada aturan mainnya. Itu. Ini kalau paham Pak ya, kalau paham, takutnya kan bisa di-manage. Karena dia merasa nyaman di kampung itu yang RT-nya juga memperhatikan, warganya kompak, akhirnya kira-kira takutnya bisa dieliminir. Bisa. Tapi kalau ini sendirian, terus terjadi bolak-balik, terus dia nggak terbuka sama orang, loh ini loh Pak, bisa terjadi kriminalitas. Ya, padahal dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kalian membunuh anak kalian min imlakin, wala taqtulu auladakum min imlakin. Janganlah membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Ya, nahnu narzukuhum, kami yang memberi rezeki mereka dan memberi rezeki kepada kalian. 5, bahaya kriminalitas. Contoh yang lain, kisahnya Qabil dan Habil. Ya, Qabil itu akhirnya oleh sing ayu napa oleh sing elek? Qabil Pak, Qabil sama Habil. Pernah baca ceritanya Qabil sama Habil Pak? Qabil itu kan pengennya oleh sing ayu, tapi kenyataannya oleh sing elek. Kira-kira cegak apa enggak Qabil Pak? Ya, cegak itu sampai kecewa napa mboten? Nah, kecewa berat. Iki nek pengennya sudah jadi ambisi, akhirnya bisa enggak? Akhirnya jadi marah. Sopo sumber ini? Sumbernya sopo ini? Dia gak wani Pak, nek sumberi keputusannya Gusti Allah gak wani. Nantang Gusti Allah ya penyet awakmu. Nah, akhirnya dia iku nyasar, sing disasar sapa? Dulure. Iki nek kono dulurku kan kok ono aturan model kaya ngene. Ngono Pak model Pak, wong mikir kadang-kadang. Ya, akhirnya marah kepada saudaranya. Makanya ayat yang mengatakan maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Karena sudah dikuasai oleh ambisi, pokoknya oleh. Sekali dulur-duluran sampai ngono Pak. Orang tuh kalau sudah ambisi Pak, buta. Itu tidak peduli kerabat, tidak peduli teman, tidak peduli aturan. Engkau urusan guri. Ternyata setelah urusan guri bingung napa mboten? Bingung, nyesel deh, ya apa iki meninggal sampai burung gagak yang ngajari. Nggih. Ono menungso sampai diajari burung gagak. Ini pelecehan apa mboten? Ini sebenarnya kan lagi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Awakmu iku sok-sokan koyo raja ae sewenang-wenang, moro-moro ngurus dulurmu mati kayak iso. Ya, sampai ketu diajari karo burung gagak. Ojo ngono lah jadi makhluk. Ya, wong iku ya padha-padha makhluke Gusti Allah. Sing enak kan ya apa tentrem, nyaman, saling support, saling membantu. Betul nggih Pak? Urip kalau di bawah seperti itu jadi nyaman apa enggak? Dan itu ajaran Islam Pak yang mengajarkan itu. Bagaimana bersikap dengan musuh, bagaimana bersikap dengan teman, bagaimana bersikap dengan orang yang menyakiti, diajari semua Pak. Supaya terjadi apa? Tetap harmoni. Itu, tetap harmoni satu dengan yang lain, rahmatan lil alamin. Oke. Ini 6. Niki sing rada medeni. Terakhir tapi medeni. Ternyata kalau orang salah kelola emosi, potensinya kesehatan mental dan fisiknya bisa memburuk. Memburuk itu endingnya ya Pak, masuk ke rumah sakit jiwa endingnya. Ini gak dikelola dengan baik. Ya, ada orang itu depresi tertekan.
tapi orang tuanya, keluarganya itu tidak paham tentang ilmu psikologi, Pak. Saya dikei beban, tekanan, kok dianggap orang normal loh, Pak. Moro-moro yo hang konslet, Pak. Gitu. Betul. Itu yang dinamakan ada orang kena yang namanya emosi, gangguan emosi, tapi di sekitarnya tidak ada yang paham bagaimana cara memulihkannya, bagaimana cara untuk ngobatinya. Keluarganya ini tidak paham ilmunya. Kalau dalam dunia psikiater itu kan salah satu terapi itu adalah dukungan keluarga. Jadi gak hanya obat, Pak. Nggak dikei obat tok mengatur mood, tapi keluarga niku mancing-mancing emosi ya. Ya padha karo dikei diturunkan moodnya sama obat, mari ono keluarganya menaikkan emosi, ini meneh naikkan emosi, kira-kira tambah waras apa tambah. Loh itu loh Pak, itu kan tidak match Pak. Ya sama dengan jenengan lah Pak, datang ke dokter sakit fisik ya, tapi jenengan dikasih pantangan, obatnya sampean pangan, pantangannya sampean pangan, terus sampean ngomong nang dokter, dok gak cocok resepnya. Ngomong model kayak ngono iku ya Pak model ini. Ini sak menang-menangnya dewe. Padahal dia tidak mengikuti sebab akibat. Ya obatnya tetap omben, tapi pantangannya coba terus wong iki pemulihan kok. Mosok wong itu bangun terus mbok hancurno meneh, bangun mbok hancurno meneh iku logika teko ndi? Iki katane padha mikir kabeh materi ini. Ya Allah, ya. Sama, Pak, nggih. Soalnya Pak, saya pernah melihat nih penjelasan secara kedokteran nih, bagaimana stres itu sampai menghancurkan otak. Fungsi otaknya, struktur otaknya gitu. Karena stres itu nanti bisa menimbulkan yang namanya peradangan, dan peradangan itu nanti mengganggu saraf. Sel saraf itu bisa rusak, Pak. Ibaratnya jane sel saraf itu bisa nyambung antara saraf satu dan yang lain. Goro-goro stres gak nyambung. Makanya kan wong leleng kan. Pernah lihat wong leleng, Pak? Dijak ngomong ini, lah itu gak nyambung berarti sarafnya. Berarti itu ada stres yang sangat kuat. Nah itu terjadi bukan sehari dua hari Pak, bisa berbulan-bulan. Makanya disinilah kemudian yang perlu kita waspadai, emosi-emosi ini perlu kita kendalikan agar tidak menimbulkan berbagai bahaya dalam kehidupan. Itu nggih Pak nggih? Ya, insya Allah itu materi saya karena udah ada telepon ini ya. Oke, moga. Pesan yang berkaitan dengan salah paham atau salah keputusan kalian. Kalau yang berdua dalam banyak pesan ini biasanya berhubungan kalau kita semakin lama bergaul dengan orang, atau pasangan istri. Kalau dia sudah lama bergaul masih tahu ini pasti suaminya ini dan sendiri. Kalau persepsi itu kalau sama orang kita sudah paham seperti itu. Orang tua dengan anak. Terhubung dengan salah satu dengan dia dengan anak kan sudah paham seperti ini. Tapi bagaimana kalau sudah lama bergaul? Kita masih sering salah persepsi. Salahnya di mana? Bagaimana cara mengurangi salah persepsi? Iya, ya. Nah, ini luar biasa. Pertanyaannya sebenarnya jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran, Pak. Ya, jawabannya di surat Al-Kahfi ayat 68. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra." Bagaimana kamu bisa sabar terkendali emosi atas sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan yang cukup tentang yang kau sabari? Biasanya ini ada Pak kisah nyata yang sampai berlaku sampai sepuh Pak, tukaran wis tuwek 70 iku Pak. Jadi sing anak-anake karo putune iku rada ndelomong lapo mbah-mbah itu. Ternyata apa Pak? Ternyata yang pasangannya ini, yang istrinya masih punya ekspektasi, jane yo berubah, jane yo iso ngene, tapi kenyataane pasangannya sing lanang ku wis ngono terus gak berubah-berubah. Ini yang akhirnya membuat apa? Emosi terus. Ekspektasinya ketinggian, kenyataannya tidak bisa dia terima. Kira-kira jadi emosi no? Emosi. Padahal berkali-kali. Padahal dia itu wis ngomongin loh, pancet, tai. Berarti kan wis hafal nih. Ini apa nggih? Kalimat pancet, tai ket biyen kono perubahan. Berarti kan wis hafal bahwa nek bojomu iku memang karakternya temperamen. Ibaratnya itu 10.000 jam temperamennya iku wisan. Cuma kan awakmu selama berinteraksi sama pasanganmu kan gak ngerti ilmu nih cara mentreatment orang temperamen, makanya gak waras. Tapi aku yo gak nyalahno awakmu kok. Apa mau gak kuliah psikolog kok? Ya aku gak nyalahno. Gitu betul apa betul? Jadi yang terjadi itu begitu, sama nanti orang tua dengan anak, ya. Masalah terbesar itu ekspektasi kita dulu.
ekspektasi terus keinginan pengen segera berubah. Padahal anak ini dia juga punya problem dengan dirinya sendiri. Itu. Nah, di dalam dunia psikologi Islam itu kalau kita mau mengubah anak, Pak, yang kita ubah itu malah diri kita sendiri, Pak. Apa diri kita sendiri? Nerima bahwa anak kita ini paketnya, psikisnya kayak begini. Berarti aku ini dikai kasus karo Gusti Allah, umpama seorang intelektu dikasih kasus, maka bacalah kasus itu dengan ilmu. Jangan baca kasus itu dengan ekspektasimu. Jangan baca kasus itu dengan apa pengenmu segera berubah, jangan. Itu namanya jenengan nanti menangani kasus tapi gemes, emosi. Kira-kira maksimal apa mboten? Ya gak maksimal, Pak. Ndelok pasien iku rada ya salah paham, gagal paham. Ya tadi dikuasai sama emosi. Ya. Nah, kalau dalam komunitas saya itu ada teknik namanya unbonding. Kita itu harus melepas dulu, Pak, ikatan, Pak. Ketika kita ini mau mentreatment orang terdekat, kita putuskan iku ya bojomu. Tapi nek atimu mbok iket sik nang kono, kok ngene awakmu bingung, kok ngene awakmu bingung. Putus sik. Iku dhek sik kena takdire Gusti Allah, dikei masalah kaya ngono. Nah, dibawa kemana ikatan tadi? Dibawa kepada Allah, Pak. Ya Allah, niki pasangan saya, kula nggih pun apal temperamen, kula nggih pun apal keluarga besar iku nek rapat-rapat ngono iku ya ekspresif, heroik, kadang ya gak mari masalah, kula nggih pun apal ngoten niku ya Allah. Nggih saya terima pasangan saya seperti ini. Tolong bantu saya ya Allah, ajari saya bagaimana mentreatment pasangan saya. Ini kira-kira nek ngomongin ngono rada rileks apa enggak, Pak, berhadapan? Ini namanya sudah punya mental perawat. Orang tuh kalau mau ngubah orang harus mentalnya perawat. Mentalnya perawat itu emosian apa tenang, Pak? Tenang. Meskipun pasien itu ngomong gak karu-karuan, dia tenang. Soalnya dia duwe ilmu, Pak. Ya pantas pasien itu ngomong ini, komen ini, wong dia gak duwe ilmu kok. Apa tak seriusi? Ya omongannya wong gak duwe ilmu kok tak lebokno ngati. Ya salahnya aku dhewe berarti. Paham nggih? Itu teknik-tekniknya itu begitu, Pak. Nah, sehingga kalau tekniknya itu kita nguasai, mentalnya bagus, perawat, ekspektasi kita ini kita alihkan kepada Allah, terus kita pasrahkan kepada Allah kapan jadinya, kapan baiknya. Ya ini di extend berapapun kan jadi amal soleh saya ya Allah untuk mentreatment anak saya atau pasangan saya. Kalau mekanisme begini lebih tenang apa enggak nanti? Tenang. Nah itu, Pak, tekniknya, caranya. Kalau kita pengen berinteraksi dengan siapapun, kita bukan pengendali orang, Pak. Nabi Nuh loh nggak bisa, Pak, membuat baik anaknya. Nabi Lut juga nggak bisa membuat baik istrinya. Nabi Muhammad juga tidak bisa membuat baik seluruh kerabatnya. Tetap ada batas kita ini. Yang disuruh oleh Allah adalah innang woha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, termasuk orang-orang sekitar kamu, termasuk dirimu, kalau kamu nggak mengubah dirimu sendiri. Karena kualitasmu itu nanti akan berefek pada orang. Kualitas kepribadian kita kalau semakin naik, Pak, kira-kira, Pak, reaksinya orang sekitar kita potensinya berubah apa enggak dari dulu, Pak, dengan yang sekarang? Bisa berubah, Pak? Bisa berubah. Contoh, Pak, ya, punya anak perempuan, kebutuhannya itu minta didengerin. Nah, kebiasaan kita ini kebiasaan nyeramai orang. Apa-apa, jadi kan ngono dek ngono ini. Mari ngono, sing wedok ngomong ini, anak wedok. Ya, dengerin aku dulu ya. Aku butuh denger ini, ayah ngomong terus, gak kakean dah ayah cara mawis ket wingi, nandi ku sampai luar kota barang. Misalnya anaknya komen ngono, Pak, kira-kira, Pak, sampean dadi penceramah kira-kira tenang apa rodok gagap? Cekek ya, Pak? Oh, cekek. Ini kalau pakai ilmu psikologi berarti anak ini jujur, punya kebutuhan untuk didengar. Itu. Nah, ketika kita berikan, Pak, kita nggak tahu sia dulu, apapun yang diucapkan kita dengarkan. Kemudian kita apresiasi. Kira-kira, Pak, lama-kelamaan anak itu bisa nggak dengerin kita? Bisa nggak, Pak? Bisa, karena dia sudah damai dulu mendapatkan kebutuhan jiwanya. Makanya kalau strategi mengubah orang itu, Pak, kita itu ibaratnya kayak pawang. Yo ketu kecatek sih. Sampai misalnya dari pawang ulo terus gak kena bisa. Yo kono, Pak, ceritanya ngono iku. Podo, Pak, sama nih jadi pawang bojo istri yo sampean gak iso, gak kena sentakane yo gak iso. Jarno kok engko lah kebal-kebal dhewe sampean. Lho Ustaz, tapi kan aku anak bungsu Ustaz, rodok yo apa gak kuat ngono. Yo mangkane duwe wong wedok kaya ngono iku, anak bungsumu cek jadi tegar dan tangguh. Kon duwe anak-anak akeh iki lho, cek dadi pahlawan.
Anakmu cekak cemen kaya awakmu. Ono faedahe bojo cerewet model kaya ngono iku kok. Cek tangguh, cek tatak. Betul apa mboten? Ngono-ngono jamu kok ngono. Aja sampe ngomong racun lho Pak. Tak laporno bojo sampean ngono. Jamu ngono. Insyaallah ada manfaatnya. Ngoten nggih? Moga-moga bermanfaat bagi saya panjangan semua. Allah menolong kita mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Tetap dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.